sakitnya hati itu sepinya hati dari ilmu. Hubun naumi, seneng turu. Kemudian yang kedua adalah hubur rohati, seneng nganggur. Yang ketiga adalah hubul akli atau seneng makan. Jadi karena kita berada di lingkungan pesantren, kita keluar dari pondok pesantren, kita akan terjun ke masyarakat. Ketika kita sudah terjun ke masyarakat, maka bekal kita yang kita anut, kita ambil di dunia pesantren itu sangat-sangat dibutuhkan. Hubungannya sama influencer apa? Ketika kita nanti, ya insya Allah ya saya doakan kalian semua bisa menjadi influencer yang mana kalian mempunyai bekal kapabilitas dan kredibilitas yang sangat-sangat mumpuni untuk menjawab permasalahan atau problematika umat. Nah, kita harus mengenali dulu sebelumnya klasifikasi dari masyarakat itu secara general. Kita tahu masyarakat itu banyak sekali, ada yang memang sudah menempuh pendidikan pesantren, ada juga yang menempuh pendidikan secara umum atau formal. Dan mereka sebenarnya membutuhkan informasi syariat tentang ilmu agama itu yang nggak terlalu berat. Saya waktu pertama kali itu hanya menceritakan kisah-kisah Nabi aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya gitu tentang Nabi siapa atau Nabi siapa, karena mungkin di Al-Quran itu ceritanya tidak lengkap atau hanya sekilas-kilas saja, tapi di dalam kitab diceritakan. Terus kemudian yang kedua adalah saya pernah dapat solusi. Waktu itu ada yang tanya gini, Assalamualaikum Gus, saya bener-bener rindu, bener-bener kangen sama Nabi Muhammad. Kira-kira yang saya harus lakukan apa? Kalau kalian ditanya gitu, yang kalian jawab apa? Sholawat. Bagus. Terus ayo, apa lagi? Sholat tahajud, Al-Fatihah. Terus apa lagi? Sholat sunnah. Terus nah, macam-macam. Kemudian saya jawab, dalam kitab Lubabul Hadis sudah dijelaskan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man zaro aliman faka nama zaroni, man tawi sapane wong zaro ziaro sapa man faka nama moko koyo dekne zaroni ziaro ing ingsun. Waman sofaha aliman sofahani, sapa wong sing bermusafah atau saliman dengan orang alim moko padha ae wong iku koyo bermusafah kepadaku. Waman jalasa aliman jalasani, wong sing lungguh ambek wong alim, orang yang duduk dengan orang alim, maka seperti orang itu duduk denganku fid dunya. Waman ajlastu fid dunya jalasani ma'i fil yaumil qiyamah. Sehingga ya kalau misalnya ada orang yang kangen dengan Nabi, bisa berziarah kepada orang-orang alim, bisa berkumpul dengan orang-orang alim, dan bisa duduk dengan orang-orang alim, karena itu sudah seperti diibaratkan seperti duduk atau berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kemudian sebenarnya ya kayak kalian gini kan di pondok pesantren itu sudah mempelajari kitab ya Kifatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, kemudian Lubabul Hadis juga kalian pelajari. Itu bisa kalian gunakan sebagai bekal kalau misalnya ada orang yang membutuhkan jawaban dari sudut pandang kitab kuning. Saya selama ini yang jawabnya kalau ada pertanyaan gitu, rujukan saya kitab kuning, bukan menurut saya pribadi, karena saya bukan mujtahid mutlak. Saya juga masih taklid kepada arba'atul madhahib atau madhab 4, karena itu pentingnya menuntut ilmu dengan sanad. Al isnadu minad din walau la isnadu laqala man sa'a. Sanad itu adalah bagian dari ilmu agama. Barang siapa yang tidak mempertimbangkan sanad, maka dia akan berbicara sesuka hatinya, semau hatinya.
Jadi mumpung kalian di pondok pesantren, sanat ya, belajar ilmu itu sangat-sangat penting. Sehingga mungkin nanti kalau kita di luar atau ada orang yang tiba-tiba membawa tidak mempercayai tentang madhab yang empat, tiba-tiba dia mempunyai madhab Soekarno, itu kan sangat oh, ada tak? Ada yang nggak tahu ya, saya cuma nebak aja. Kalau ada ya semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalian tuh menjadi garda terdepan untuk bisa mengcounter orang-orang yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan dengan salafus salihin tentang ulama-ulama nahdien. Dan pentingnya karena kita sekarang itu ada di era 4.0, bahkan sebentar lagi mungkin kita sudah melangkah ke era 5.0. Saya sangat-sangat setuju dengan inovasi ya. Jadi beberapa ulama nahdien itu sudah mulai bermunculan di sosial media, meskipun bukan beliau sendiri yang memanage, mengatur media sosial itu, pasti ada tim atau bahkan orang lain yang men-show upkan ulama-ulama nahdien. Contohnya kayak Gus Reza, kemudian ada Gus Kausar, Gus Baha, itu sehingga orang-orang di luar itu mengetahui eksistensi dari ulama-ulama nahdien itu ternyata ada, sehingga itu bisa menjadi rujukan kita yang mana kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa mengetahui oh ternyata ulama-ulama nahdien itu sudah mulai muncul ke permukaan media sosial, dan itu kita harus bersyukur karena itu inovasi yang sangat-sangat maju sekali, atau pengembangan daripada para influencer yang dari kalangan nahdien itu sudah mulai muncul. Nah, kemudian pentingnya lagi peran kita, karena kita semua ini masih muda, kalian juga masih dalam proses thalabul ilmi. Sebagaimana kalau misalnya saya itu selalu ngomongin ilmu karena ilmu itu penting ya. Jadi sebisa mungkin kasihlah asupan hati kalian itu tentang banyak-banyak ilmu. Kalau misalnya kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ya, dalam kitabnya Hikam itu, karena kalian masih mondok, itu aujaba alaikum bi khidmatihi wa ma aujaba alaikum illa bidukhulil jannati. Kalian itu diwajibkan untuk berkhidmah. Berkhidmah itu mengabdi, karena kalian sekarang itu posisinya mengabdi di pondok pesantren. Betah napa mboten ten pondok pesantren? Betah napa mboten? Terpaksa napa mboten? Ikhlas? Neriman? Insya Allah, semoga-moga betah ilmu barokah. Nah, Syekh Al-Iskandari itu berkata bahwasanya itu tadi, hikmah itu adalah bagian dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada balasan yang lebih tinggi atau balasan kalian berhikmah itu adalah surga. Kemudian Ibnu Athaillah berkata juga, man faqadal ilmu faqalbuhu maridun. Salah satu penyebab sakitnya hati itu sepinya hati dari ilmu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bermalas-malasan, nggak mau mencari ilmu, kalau dalam kitab Kifatul Atqiyah itu juga dijelaskan, salah satu turisu ono telu turisu kang iso nyebabake qaswatal qalbi ing atose ati. Pertama, hubun naumi, seneng turu. Kemudian yang kedua adalah hubur rohati, seneng nganggur. Yang ketiga adalah hubul akli atau seneng makan. Jadi ketiga kategori itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Jikalau ini sudah ada di diri kita, maka kita akan menjadi seseorang yang pemalas, terus malas ngibadah, ya malas mencari ilmu, malas beramal baik. Ya, jadi ya meskipun ada yang ngomong, tapi kan Gus, waja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Ya benar, tapi kalau misalnya pagi, siang, sore, malam kita tidur, ya maka itu bukan suatu yang baik. Maka salah satu penyebab sakitnya hati itu adalah
sepinya dari ilmu. Jadi sakitnya hatiku ya gak mau ndelok ndekne karo liyane. Paham? Paham. Maka dari itu perbanyak ilmu. Maka di sini majalah Tebu Ireng sangat-sangat membantu setidaknya untuk dari kalangan santri membangkitkan semangat untuk literasi membaca. Jadi banyak sekali rubrik-rubrik atau kolom di majalah Tebu Ireng ini yang sangat-sangat menarik, dan itu bisa kalian gunakan menjadi referensi kalian atau bekal kalian. Ternyata banyak sekali dari sudut pandang ulama zaman dahulu, karena kalau kalian baca itu pasti nukil atau mengambil dari makalah atau referensi dari kitab matan mana, dan itu bisa kalian gunakan sebagai referensi. Saya juga kadang mengambil atau menukil dari kitab-kitab dari majalah Tebu Ireng ini, dan itu karena sudah valid ngambilnya dari kitab, bukan opini pribadi. Karena kalau opini pribadi ya siapa gitu zaman sekarang yang musonif yang benar-benar, makanya ngambilnya itu dari musonif kitab yang udah ada dari ratusan tahun yang lalu.